ربه المصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والذي قال رسول الله جاءه إليه وتجلى باسم منتهي يا رب بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا تقتدي بالزلة عزما إن الكبائر في الكفر كالأمم يا رب بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وعلى رحمة ربه فيصفها كثر على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل فضل إلى الأهل مقتدم يا رب بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan
yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih akan melanjutkan pembahasan kita pada bab fi bayani kasratit turuq al khair. Bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan untuk menuju kebaikan. Pada pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang kelima pada bab itu, atau hadis yang ke-121 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis anhu ay an Abi Dzar qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Hadis yang selanjutnya yang menjelaskan tentang banyaknya jalan kita untuk melakukan kebaikan adalah yaitu hadis yang sama diriwayatkan dari Abu Dzar. Beliau berkata, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku. Jadi Nabi pernah berpesan kepada Abi Dzar bin Jundub. Apa kata Nabi? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. La tahqiranna, janganlah sekali-kali kamu menganggap remeh. Minal ma'rufi syai'an, sesuatu kebaikan meskipun hanya sedikit. Jadi jangan pernah kita menilai kebaikan itu meskipun sedikit. Kenapa? Artinya sesuatu kebaikan yang kita kerjakan itu sedikit menurut kita, tapi belum tentu sedikit menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Lah bisa aja dengan kita sedikit melakukan suatu kebaikan, tapi manfaatnya banyak diapain? Dinikmati atau diambil oleh orang banyak. Apa contohnya coba? Kita ngasih orang tuh jangan jauh-jauh, segelas air minum yang gelas kecil aja tuh. Tapi saat orang ketika dia dalam keadaan haus yang sangat, itu pahalanya gede kagak? Gede banget. Kita jangan bilang baru sekedar air doang, sombong amat. Bukan masalah air doangnya. Tapi yang namanya sedekah, yang namanya pahala yang besar Allah akan berikan saat kita memberikan sesuatu ketika itu orang lagi apa? Lagi butuh. Beda loh Pak, kita nolongin orang yang lagi kejepit, hanya sekedar kejepit bangku, ame orang yang kejepit pintu. Kalau kita bilang gedean mana itu? Kita nolongin orang yang kejepit pintu yang ringan atau yang berat tuh? Tentunya kita bilang apa? Gedean pahala nolongin orang yang apa? Kejepit apa? Batu atau pintu. Kita bilang sekedar nolongin orang gitu doang, sampai juga bisa. Jangan.
Yang namanya sekecil apapun tuh perbuatan yang baik pasti Allah apain? Allah berikan catatannya. Ya, enggak bakal tuh Allah ngapain? Allah akan apa? Biarkan begitu saja. Ya, karena Allah dalam Al-Qur'an seringkali saya ucapkan apa? Ya, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tuh. Ya, dan tidaklah Allah itu berbuat zalim kepadamu, wahai hamba-hambanya. Ya, enggak pernah sedikit pun Allah berbuat zalim. Ya, dalam Al-Qur'an surah yang lain Allah katakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya sebesar atom, ya, atau biji sawi itu, ya, Allah bakal apa ya? Balas dengan kebaikan pula. Bahkan balasan yang Allah akan berikan itu, ya, tidak sama dengan banyaknya kebaikan yang kita berikan. Ya, Allah selalu memberikan pahala apa? Lebih, bahkan berlipat-lipat pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Ya, ada orang coba nyumbang, ya, 50.000, ya, bantuin orang, tapi orang lagi butuh banget tuh, ya, buat ngasih makan keluarganya, anak istrinya, kita bantuin tuh. Ya, nah uang 50.000 yang kita kasih itu akan berubah menjadi apa? Pahala yang sangat-sangat besar. Ya, ada orang iseng bilang, uang 50.000 aja belagu banget. Nah, itu kadang-kadang orang tuh bisa ngomong kayak gitu. Ya, tapi Allah di situ mengatakan apa? Ya, saat tuh orang lagi benar-benar butuh, kita bantu, itulah pahala yang paling besar yang Allah akan berikan. Ya, jangan makanya sekali lagi kita apa? Menganggap remeh, apalagi mengecilkan perbuatan kecil baik seseorang yang orang lain lakukan kepada kita. Ya, biasanya kan orang tuh kalau dia iri, tandanya itu orang apa ya? Kan nggak mampu, ya, entahlah kata apa doang dia omongin, cuma sekedar belagu banget, tibang. Nah, itu kan kata-kata itu yang apa tuh? Ya, menunjukkan kehasudannya dia, dengkinya dia sama orang saat tuh orang melakukan apa? Kebaikan. Ya, jangan, sekali lagi saya katakan, ya, kita belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis, belajar ilmu fikih, sekedar belajar ilmu itu doang, aku juga bisa baca sendiri. Nah, nggak boleh. Ya, jangan. Kalau udah nggak bisa melakukan kebaikan, jangan ngapain? Ngina orang. Ya, jangan, ya. Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Ya, kalau nggak mau dipukul, jangan mukul. Ya, kalau nggak mau dihina, jangan menghina. Ya, kalau udah nggak mau melakukan kebaikan, mendingan apa? Diem. Ya, fasukutu khair. Diemnya itu lebih baik buat dia itu. Ketimbang nanti ngomong bikin sakit hati orang, ya kan? Apalagi lidah gampang asal gobleh. Ya, dengan tanpa bukti dia enak-enakan nuduh ini, nuduh itu. Nah, ini naudzubillah min zalik. Padahal niat orang itu baik, ingin melakukan kebaikan. Ya, ya. Nah, di antara, ya, tuh kebaikan yang kecil, sekedar kecil itu apa? Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Ya, walaupun hanya sekedar menunjukkan wajah kamu di hadapan saudara kamu tolik, ya, dengan wajah yang apa? Senyum, aitabassam. Tuh, Pak, kita kalau ketemu orang di jalan, di mana aja, lagi kondangan, lagi kumpul, kita ketemu orang, kita cemberutin, kira-kira tuh orang tanda tanya gak? Tanda tanya.
Tuh orang kenapa kok ketemu gue mukanya dibuang? Nah, mukanya diapain? Dibuang. Tuh orang kenapa kok ketemu gue mukanya melengos? Ya kan? Melengos, apaan salah gue sih? Tuh. Kan orang apa ya? Jadi tanda tanya. Ya kan? Dia pikiran sakit, apalagi sampai meninggal. Nah, dosanya gedean lagi itu. Ya. Melakukan sesuatu yang enggak jelas apa salah tuh orang, itu dosanya lebih gede, Pak, ketimbang kita ngelakuin kesalahan karena tuh orang salah sama kita. Ya. Saya punya salah sama Ustadz Iwan, itu dosanya biasa. Ketimbang saya punya salah sama Ustadz Iwan yang enggak ketahuan salah Ustadz Iwan apa sama saya. Ya kan? Tahu-tahu ketemu muka jalanan apa? Cemberut. Ya, senyumnya senyum apa? Senyum sinis. Ya kan? Senyum kan ada dua, ada yang senyum gembira, ada yang senyum sinis. Ya, kalau senyum gembira gimana tuh? Bibir atas sama bibir bawah kebuka 1 cm 1 cm. Tuh. Ya, tapi kalau senyum sinis apa? Ya, mulutnya apa bibirnya tuh? Ke kiri dong. Ya kan? Atau kata gitu tuh. Itu namanya senyum sinis. Jangan. Ya, tunjukkan kepada orang lain, apalagi dia saudara seagama kita. Ya, sebesar apapun masalah, jangan kita tunjukkan kepada orang lain kalau kita lagi punya masalah. Ya, kita punya masalah di rumah, ya, berantem sama bini kita, ya, di pasar Pondok Gede ketemu temannya, Pak Haji gimana kabarnya? Berisik loh. Orang tanya kabar berisik loh. Ya, orang tanda tanya ini orang kalau ditanya baik-baik dibilang berisik katanya. Ya, padahal dia punya masalah sama siapa? Di rumah. Permasalahan di rumah jangan dibawa-bawa ke pasar. Ya, apalagi ke tempat orang. Ya, lalu punya masalah di rumah, orang lain yang lu jadiin apa? Sasaran atau pelampiasan. Ya, maki-maki membininya. Pergi aja ke pasar, ketemu temennya banyak tuh. Gimana kabar? Bisik maulanya dia diam. Tuh, ya, jangan tunjukkan. Ya, kita punya masalah harusnya ngadu kepada siapa? Pada Allah. Ya, jangan sekali-kali kita ngadu kepada siapa? Pada manusia. Ya, udah lu jangan banyak tanya, diam aja lu, kalau tahu masalah gue lu nggak bakal kuat dah. Ya, sakit hatiku nih katanya. Ya. Oh, jangan ngapain kita curhat sama orang. Ya, apalagi sama sekedar temen doang. Ya, bukan teman baik kita, itu bahaya itu. Ya, itu akan menjadikan apa? Menjadikan suatu apa tuh? Ya, suatu apa namanya? Istilahnya itu ya, suatu gacoan kalau kita bilang, ya, suatu alasan nanti ketika kita lagi punya masalah sama dia, itu jadiin sebagai apa? Alasan dia untuk menyebarkan keburukan kita kepada siapa? Kepada orang lain dari dia itu. Ya, siapa itu? Bukhari, nama dia bininya aja berantem, apalagi sama lu. Nah, ya, sama bininya dia berantem, apalagi sama lu katanya. Ya kan? Padahal urusannya adalah urusan masalah sepele. Ya, itu jadi dijadiin sebagai suatu alasan untuk orang lain membenci kita. Ini jangan sampai. Ya, makanya sekali lagi, sekecil apapun masalah kita ngadu aja sama siapa? Sama Allah. Ya, tuh masalah sebesar apapun kalau Allah kita ikut sertakan itu masalah jadi apa? Jadi kecil. Tapi sebaliknya sekecil apapun itu masalah, tapi Allah kita tidak ikut sertakan, maka itu masalah jadi apa? Jadi besar. Jangan sampai itu kita curhat ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bangun malam ngadu, nangis saja sama Allah, nangis. Ya, jangan nangis sama orang, ngapain nangis sama orang? Ya, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaduin, ya Allah, saya hidup seperti ini ya Allah, apa salah hamba-Mu ya Allah? Kalau memang ini suatu kesalahan atau dosa yang pernah aku lakukan, Engkau balas sekarang ya Allah, ampunin dosa saya ya Allah. Ya, ya Allah, rezeki saya kok susah banget ya Allah. Kenapa rezeki saya susah? Kalau memang penyebab susahnya rezeki saya karena dosa saya sama istri saya, ya Allah, ampunin dosa saya sama istri saya ya Allah. Tuh, minta kepada siapa? Pada Allah, ngadu. Ya, jangan kita
rezeki susah datang ke dukun. Ya, curhat ke dukun, Mbah, kok rezeki saya belakangan ini kok kayaknya usaha tuh apa nih? Ya, seret banget, saya jualan, laku kagak, yang ada bangkrut. Oh, tuh, kayaknya ada yang nutupin tuh warung saya, ada yang nutupin. Ya, tolong Mbah dibukain Mbah auranya biar orang lihat kalau saya dagang di sini. Ya, tanya orang pasar lewat dulu lihat gak gue jualan, pasti dilihat. Ya, ngadu sama orang apalagi sama dukun, jangan Pak. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena itu bisa berakibat kita menjadi apa? Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang logikanya aja dah. Kita minta rezeki datang ke dukun, kita lihat dianya aja kayak gimana ya. Ya, dianya jadi dukun, ya. Kalau dianya udah kaya banget tuh bisa jadi dah. Bukan berarti boleh juga. Ya, dia aja susah ngeramal orang ini, orang dibilang itu, lalu aja kayak gitu. Ya, tuh jangan pernah sekali lagi kita percaya sama yang namanya apa? Dukun. Tuh, ya. Kalau kita percaya sama dukun sekali aja Pak, kita percaya sama itu dukun, sholat kita selama 40 tahun nggak diterima. Ya, ditolak tuh. Jadi kita sholat 40 tahun tuh, kayaknya nggak pernah kita sholat. Ya, bayangin 40 tahun emang kita udah kira sholat kita bener banget semuanya Pak. Ya, apalagi enggak benar aja bakal hilang, apalagi enggak benar lantaran apa ya? Lantaran kita datang kepada seorang dukun itu, ya. Nabi sudah mengatakan kadzabal munajjimun walau sadaqu. Ya, para dukun hakikatnya mereka adalah pembohong. Walau sadaqu, sekalipun kadang ada benarnya. Benar bukan berarti karena karena Allah yang ngapain? Yang takdirkan itu, karena dia percaya ya udah ya. Tapi dosanya lu yang nanggung kata Allah ya. Itu makanya kita jangan sekali lagi apa datang kepada makhluk ya, kita hanya datang kepada siapa? Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, hadis yang keenam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu. Hadis yang keenam sanadnya dari Abi Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama ya, kullu sulama setiap persendian ya, minan nasi yang dimiliki oleh manusia alaihi shadaqah kullu yaumin tatlu'u fihi syams, itu berpotensi bisa melakukan apa? Sedekah setiap hari. Ya, jadi setiap ruas persendian kita nih Pak, nih banyak persendian gitu kan, ya itu bisa berpotensi ngelakuin apa? Sedekah. Ya, ini Nabi yang bilang, ya enggak ada tuh jalan kita yang susah untuk ngelakuin apa? Kebaikan. Nih dari anggota tubuh aja nih yang kita punya nih, mata Pak, yang dua yang alhamdulillah masih melek. Ini mata kalau kita gunain untuk ngelakuin atau melihat sesuatu yang halal atau melihat sesuatu yang baik, itu jadi apa itu? Sedekah enggak? Sedekah. Ya, mana sedekahnya? Lantaran kita mata kita ngelihat ada orang nanya, di mana alamat Masjid Hudal Islam, kita tunjukin, no di sana no. Ya, pasar Pondok Gede, habis itu tip top, sebelah tip top nanti ada sebelah kanan, warnanya sama sama tip top hijau. Jangan salah, orang bilang gitu. Kenapa nih? Orang jelasin karena dia ngelihat matanya, jadi sedekah gitu. Sedekah, itu mata aja. Ya, apalagi sampai kita nganterin. Ayo saya antar yuk. Ya, naik mobil nggak usah jalan kaki aja biar sehat tuh. Kaki jadi apa? Berbuat sedekah. Tuh. Ya.
Nah, di sini contoh yang bisa ya akan ternilai sedekah adalah ta'dilu bainal isnaini sedekah. Ya, ta'dilu artinya kamu berbuat adil ya al isnaini antara dua orang. Apa maksudnya dua orang ini? Al mutahajirina awil mutakhasimina awil mutahakimina, yaitu mendamaikan orang-orang yang lagi ribut, mendamaikan orang-orang yang lagi berdebat, mendamaikan orang-orang yang lagi berantem tuh, ya, itu akan senilai apa? Sedekah. Ya, kita bohong boleh gak Pak dalam melakukan kebaikan? Bohong boleh. Contohnya kita punya teman bertiga, nih yang dua berantem, ya, nggak bisa didamaiin. Pokoknya sampai mati gue nggak bakal maafin tuh si Anu, sampai mati. Ya, nanti kalau dia mati gue gak bakal sholatin, dia mati duluan. Ya, tuh. Nah ini jangan. Ya, kenapa? Ketika ada teman kita yang marah, yang kelihatannya memang sudah di puncak kemarahan, ya, dari kedua belah pihak kita. Kita selaku orang ketiga, kita pengen banget damaiin. Nih, gimana caranya nih ya? Ya, pergi aja ke pasar Pak, bawain pisang sesisir sama semangka satu dah. Ya, Bapak bawain ke salah satu teman yang marah itu, yang paling dekat sama kita siapa ya? Si A paling dekat, kita bawain dah. Pas kita bawain, kita bilang, nih ada titipan pisang sama semangka. Dari siapa? Dari si B. Si B kan lagi marahan sama gua. Ya, nggak tahu dititipin nama ente katanya. Ya, dia baik banget sama itu. Lu marah kenapa emang? Ya pokoknya gua nyesel pada dapat itu. Ya kenal sama dia. Dia selalu mau bohongin gua, bisnis sama dia gua dibohongin mulu. Ya, ditipu mulu. Ya, tuh usaha ini rugi mulu sama dia tuh. Ya makanya gue gedek banget dah. Tapi kenapa ya kok dia sekarang bawain gue pisang sama semangka? Tuh, ya. Ini orang padahal lagi ngapain? Lagi berantem, lagi ribut. Lantaran sisi yang baik ini tuh, meskipun itu sifatnya bohong, tapi bohong yang dibolehkan dalam rangka apa? Mendamaikan orang yang lagi ngapain? Lagi berantem. Ya, coba. Sama suami istri lagi berantem. Ya bu, suami istri lagi berantem, istri ngambek nggak dibeliin emas sama lakinya. Ya, ibu-ibu yang punya duit beliin aja emas segram 2 gram. Bawain tuh ke perempuan, bilang, nih po dibeliin emas nih. Tadi suami po nitip sama saya, dia nggak sempat ngasih katanya. Lagi banyak acara. Padahal tuh emas dari siapa? Dari temennya itu. Boleh gak? Boleh. Mau gak gitu po? Ya, berat Ustaz, jangan emas lah. Ya, kalau bang saya semangke me pisang sih gampang tadi. Ya, kalau emas segramnya aja udah 1,2 sekarang. Ya, jangan takut Bapak Ibu sekalian. Yang namanya kita berbuat kebaikan jangan pernah kita hitung-hitungan. Ya, kalau kita yakin pasti bakal Allah baik. Ganti yang berlipat-lipat kali lipat tuh. Ya, yang penting kita apa? Ya, yakin. Jangan pernah kita apa? Enggak yakin. Ya, kita husnuzon sama Allah, pasti Allah juga akan apa? Berhusnuzon kepada kita. Tuh, ya. Jadi ada dua orang ya yang bertengkar, yang berantem, ya, tuh kita damaikan. Kenapa tujuannya? Likaunika hakiman au muhkaman maslahan bil adli. Seakan-akan tuh orang yang bernamaikan tadi dia menjadi seorang apa ya? Hakim. Ya, apa itu hakim? Yang mendamaikan tapi enggak pilih kasih. Ya, ini Pak, makanya kita jadi hakim ini enggak gampang. Hakim itu tanggung jawabnya apa? Gede di hadapan Allah. Ya, ada 3 orang hakim kata Nabi. Hakim itu ada 3, 2 nyemplung di neraka, 1 masuk surga. Kok banyakan yang nyemplung di neraka, Ustaz? Karena yang 2 ini ngapain? Selalu memberikan keputusan bukan dengan keadilan, tapi karena apa? Karena uang.
karena tekanan, karena jabatan, karena popularitas, itu yang dia memberikan suatu keputusan. Makanya wajar yang dua nyemplung ke neraka, tapi yang satu ini, ya, dia seorang hakim, nggak melihat siapa tuh orang si pelaku kejahatan. Kalau dia salah akan diberikan apa? Sanksi ataupun hukuman sesuai dengan apa? Undang-undang yang berlaku di suatu negara tertentu. Ya, kalau di kita kan beda. Ya, pelaku kejahatan orang-orang apa tuh? Punya jabatan, orang-orang pejabat tinggi. Ya, istilah kata dia maling, dia nyolong aja diapain? Dilindungin. Ya, itu maling tuh artinya ya korupsi, koruptor lah. Kan halus banget tuh koruptor, padahal sih maling itu sebenarnya. Ya, garong, ya, pencuri, ya, dipakai bahasa apa? Koruptor orangnya, korupsi perbuatannya. Ya, seorang koruptor tertangkap apa? Ya, apa namanya itu? OTT, ya, operasi tangkap tangan, ya kan? Di mana? Di sebuah mall yang berada di kawasan Bekasi. Di mana itu? Mall apa yang gede itu? Hah? Grand apa? MM ya? MM ya. Ada lagi yang gedean tuh yang ada restoran dari kapal laut, dari pesawat. Apa namanya itu? Orang Bekasi misalnya nggak tahu saya. Ya, Bekasi doang. Sumarekon. Dari Bekasi berarti ini. Ya. Sumarekon Bekasi itu. Kan di sampingnya ada restoran dari pesawat itu, pesawat rusak. Ya, cuma dijadiin apa? Restoran. Restoran apa? Restoran apa coba? Restoran Stick 21. Tuh. Saya ngelihat doang. Saya ngelihat kan saya sering lewat ke sono tuh ada nasi lemak. Ya, restoran Stick 21. Ya, restoran Stick 21, ya kan? Kan stick di kita banyak tuh. Ya, ada warung stick, ya. Ada Abuba, ya kan? Ini ada satu lagi namanya 21, 21 sticknya itu. Mahal Bu, satu porsinya itu sekitar 75.000. Ya, satu orang. Kalau kayak saya punya anak 7, kaliin aja dah. Ya, baru anak belum mak bapaknya 9 kali 7. Hah? Banyak lah pokoknya saya. Ya. Apalagi yang 12. Ya, masa kita beli satu potong 4? Nggak mungkin. Ya. Pesan satu minjem piring 3 buat banget sih, buat bagi 4 ya nggak mungkin lah. Ya, itu. Nah itu. Jadi apa? Ya, berbuat adil tuh. Seorang hakim bahaya kalau dia nggak mampu untuk memberikan keputusan dengan baik, dengan jujur, makanya bakal diapain? Dicemplungin ke dalam api neraka. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, yang akan ternilai sedekah, wal kalimatut thayyibatu sedekah. Ya, bahkan ucapan yang baik itu juga apa? Sedekah. Apa sih ucapan yang baik? Ya banyak Pak. Bukan kita zikir doang, dengan kita bertahlil, takbir, tahmid, ya bukan itu doang. Kita ngomong kepada orang dengan bahasa yang santun, ya, dengan bahasa yang apa tuh? Enak, yang bisa dipahami dan dimengerti oleh orang yang menjadi pendengar, itu pun akan menjadi apa? Sedekah. Ya. Kita ngomong aja Pak kan ngelihat orang. Ya, kita ngomong dengan orang yang diajak kita omong, jangan kita samain semua orang kita sama pukul rata. Ya, kita ngomong sama orang tua sama kayak kita ngomong sama bocah, boleh gak? Jangan. Atau kita ngomong sama bocah sama kayak kita ngomong sama aki-aki. Ya, Dek, nanti kamu sholat tahajud sekian, bangun malam sholat taubat, mandi dulu, ya, habis mandi sholat apa tuh taubat,
Sholat apa lagi? Sholat tahajud, sholat hajat. Anak 3 tahun diajak ngomong begitu. Paham nggak? Paham apa? Ya. Kita ngelihat, makanya kan dibilang yukhatabun nas ala qadri uqulihim. Berbicara itu ngelihat siapa yang diajak bicara. Ya, jangan kita pukul rata. Nah, kita ceramah aja di hadapan orang-orang kampung, ame di dunia akademis beda. Ya, kalau di dunia akademis kita kan ngomongnya pakai sasi-sasi itu. Nah, kalau kita ngomong di masjid, di musala pakai bahasa akademis yang ada sasi-sasinya itu, saya yakin bapak-bapak pada ngomong. Ya kan? Kenapa? Karena bukan tempatnya. Ya, kita harus bisa apa ya? Menyesuaikan ucapan yang baik. Kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, mendingan apa? Diam. Tuh. Ya kan? Kan Nabi sudah bilang apa? Apa dalam hadisnya itu? Yang udah populer. Apa? Nah, itu. Nabi sudah suruh bilang apa? Fal yaqul khairan au liyasmut. Ya. Berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa, mendingan apa? Usmut, diam. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah dan Hambali dan Maliki, Pak, beliau itu nggak berani ngomong kecuali setelah 7 hari mikir. Jadi sebelum ngomong dia mikir berapa hari dulu? 7 hari. Kalau kita asal ngomong. Ya. Imam Malik sama Imam Abu Hanifah tuh, Pak, beliau nggak berani ngomong sebelum berpikir selama berapa hari? 7 hari, bayangin. Kenapa? Karena dia takut, dia khawatir apa yang keluar dari mulutnya itu akan menyakitkan orang atau tidak. Ya, tuh. Dia berpikir dulu karena dia tahu firman Allah apa? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, ma yalfizu min qaulin. Ya, tidaklah suatu ucapan yang keluar tuh melainkan akan diapain? Dicatat oleh 2 malaikat. Malaikat siapa? Raqib dan atid. Ya. Kita kalau ngomong, Pak, nyakitin orang, ya Allah, itu orang sakit hatinya luar biasa. Ya, makanya ada pepatah Arab bilang wa qad yurja li jarhis sayfi burqun wala burqun lima jarahal lisan. Ya, kalaulah pedang, kalaulah pisau, kalaulah golok melukai tubuh, gampang nyari obatnya. Ya, tapi kalau lidah, mulut, lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Kita bisa, Pak, ngobatin sakit hati orang, kita beli obat di apotek, kita kasih dia. Bisa? Bisa. Ya, yang sakit itu apa? Di mana sakitnya? Sakitnya tuh di sini. Ya, sakitnya tuh di sini. Sakit hatiku dengan ucapan yang diomongin tadi. Ya, mendingan lu tusuk gue daripada lu apain? Sakitin hatiku, hancur hatiku gara-gara kamu. Ya, kan? Ya. Tuh. Sejak aku mendengar ucapan kamu, tidak ada daya upaya aku akan berbuat di dunia ini. Padahal ya, romantis banget, poya puitis bahasanya itu kan. Ya. Satu ucapan yang keluar dari mulutmu lebih berharga dari intan mulia yang ada di dunia ini. Ya kan? Keluarnya dari mulut siapa? Dari ceweknya. Coba dari Satiwan. Ya. 1000 bahasa, 1000 kata, 1000 kalimat yang keluar dari mulutmu tidak ada arti bagi diriku. Tapi tadi satu kata dia lebih berharga dari apa? Intan mutiara yang ada di dunia. Ya, beda keluar dari yang dia cintai ame orang yang dia dibenci. Ya, kalimat thayyibah ucapin itu akan ternilai apa? Sedekah. Kemudian yang berikutnya, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Ya,
Begitu juga apa? Ya, setiap langkah ya yang engkau lakukan langkah tersebut untuk apa? Untuk melaksanakan salat ay salatul jamaah di masjid itu akan ternilai sedekah, Pak. Ya. Jadi kita kalau nggak punya duit, nggak punya tenaga, udah ke masjid aja dah salat jamaah yang banyak. Kenapa ya? Karena setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid itu dinilai sedekah. Ya. Nah, kita pengen nggak sedekah, nilai sedekah kita banyak pahalanya? Pengen. Cari masjid yang jauhan dikit muter. Ya. Salat di Alinaba ke di Pancoran sana. Ya kenapa? Ngejar pahala. Ya, tuh. Ini kan pernah asbabul wurud hadis, Pak. Para sahabat kan merasa iri sebagian kepada sahabat yang mereka itu tinggalnya dekat dengan masjid. Ya. Kata sahabat yang lain, ya Rasul, enak banget tuh si Fulan. Kenapa? Dia tinggal dekat masjid. Kapan mau dia bisa ke masjid. Nah, kami yang jaraknya kiloan ya dari rumah kami, bagaimana? Nabi bilang, tenang. Tuh, semakin jauh kamu tinggal dari masjid, semakin apa? Semakin besar pahala yang akan kamu dapatkan. Kenapa? Inilah keluar hadis ini. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Akhirnya apa? Itu orang yang dekat masjid pada pengen tinggal di mana? Jauh dari masjid. Nah, kalau kita dekat aja nggak kedengeran, apalagi ya tangga masjid salat jamaah Jumat doang. Ngakunya di mana? Ane tinggal dekat masjid tuh dempet tembokannya sama masjid. Salat jamaah ada gak? Ane sibuk dah, sibuk. Ya, sibuk di mana subuh? Ya, ada salat jamaah Jumat doang itu pun kalau ada. Ya, sayang Pak, kita udah dikasih kesempatan tinggal dekat masjid, tetangga masjid, manfaatin tuh jalan kebaikan kita melalui masjid. Kita sholat jamaah, kita hadir majelis ta'lil, kita kumpul musyawarah yang baik-baik. Tuh di situ di mana? Di masjid tuh, Pak. Ya, tuh. Bahkan salah seorang aja tuh, ya, yang udah tidak bisa berjalan, ya, dia jalan merangkak Pak dari rumahnya tuh dalam riwayat, ya, sampai pengennya dia itu mendapatkan besarnya pahala menuju masjid, dia tetap nggak pernah ninggalin untuk sholat jamaah di mana? Di masjid, ya. Yang dalam hadisnya itu potongannya dikatakan walau kana harmalah, sekalipun dia dalam jalan keadaan apa ya? Merangkak. Kita merangkak ke masjid dari apa? Orang ke masjid merangkak tadi orang kita. Nah, ya, naik ini kan dun motor, ya kan? Motor. Ada merangkak, ada orang kita mau ke masjid merangkak. Ya, nggak ada lah. Tuh, tapi zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang sangat-sangat luar biasa. Dengan kondisi dia seperti itu, udah nggak bisa jalan, meskipun dalam keadaan merangkak dia ngapain? Belain untuk apa ya? Sholat berjamaah di masjid. Ya, beda jamaah di rumah sama di masjid beda gak? Beda lah, jangan disamain. Orang ngaji datang ame denger di speaker pahalanya gedean mana? Datang lah. Ya, ane nggak sempet datang dah, ane denger dari rumah. Beda bos. Ya, kan redaksinya Nabi bilang kepada siapa? Ibnu Mas'ud, ya benar Mas'udin, julusuka sa'atan. Ibnu Mas'ud, duduknya kamu di majlisil ilm, di tempat belajar ilmu, khairun, itu lebih baik daripada apa? Kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Buat yang apa? Yang datang, bukan yang apa? Sekedar dengar di mana? Di rumah. Ya. Lah kalau kita bilang bisa dengar dari rumah, kapan-kapan kita matiin speaker luar ya. Boleh gak? Boleh aja. Ya, itu kan hak kita. Ya, tuh. Ya datang beda dengan kita mendengar dari rumah, jangan disamein. Ya, tuh pahala yang bakal dikasih tadi itu apa? Dengan dia datang langsung ke mana? Ke masjid, bukan hanya sekedar mendengar saja. Tuh, ya.
Kemudian ya, yang berikutnya yang akan ternilai sedekah wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Ya, apa itu? Membuang sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan itu juga akan ternilai apa? Sedekah tadi itu, Pak. Ya. Oh, ada orang iseng nyebarin paku di jalanan. Kita lihat ya Allah paku banyak banget nih kita lagi mau salat subuh. Kita ambil besi berani, ya, magnet tuh. Kita apain? Tempel semua. Coba. Itu pahalanya sebanyak paku yang kita buangin itu Allah akan balas. Kalau ada 100 pahala dikali 100 dikali 700. Coba aja. Banyak pak tuh pahalanya. Banyak dah, nggak bisa hitung kita. Ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, kalau kita pengen hitung-hitung nikmat Allah pasti nggak bakal mampu kita untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Coba muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tuh, ya. Jadi banyak sekali itu. Ya, pada pagi hari ini kita dapat ilmu tentang jalan untuk kita mendapatkan kebaikan. Yang pertama tadi apa? Jangan pernah kita menghina kebaikan sedikit pun. Ya, kalau kita udah nggak bisa ngelakuin, lebih baik apa? Diam. Ya, jangan udah nggak ngelakuin banyak omong. Ya, satu. Yang kedua, Nabi bilang, ya, setiap persendian yang ada, ya, itu setiap hari bisa berpotensi ngelakuin sedekah. Apa itu tadi? Yang pertama, ta'dilu bainal isnain. Apa itu? Mendamaikan dua orang yang lagi berselisih atau lagi berantem. Yang kedua, wal kalimatut thayyibah. Ya, berucap berkata yang lemah lembut itu juga sedekah. Yang ketiga, kita berjalan menuju masjid untuk ngapain? Untuk melaksanakan sholat berjamaah itu juga ternilai sedekah. Dan yang keempat apa? Tumitul adza anit thariq, kita membuang sesuatu yang membahayakan itu juga akan ternilai sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karenanya marilah ya, selama kita masih sehat, selama kita masih banyak Allah berikan nikmat sehat terutama, maka jangan pernah kita bosan untuk kita melakukan kebaikan meskipun itu juga. Ya, Pak ya? Ya, apa yang bisa kita lakuin? Pokoknya yang baik kerjain. Ya, jangan sekali-kali kita ngapain? Nunda. Tar aja dah. Ya, hari Sabtu, besok juga ada Sabtu lagi. Memang Sabtu tiap minggu datang memang. Ya. Tapi juga ada Sabtu lagi ntar, ya. Sabtu akhir paling ntar orangnya berangkat umroh kali biasanya sih. Nah, kan gitu. Jadi alasan cari-cari. Jangan. Ya, udahlah. Datang nggak datang, ada nggak ada, kita datang dulu. Dalam arti apa? Kita mengejar apa? Ngarep berkah. Ya, ngarep berkah dan ngarep pahala. Ya, jangan sekali lagi saya katakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kita menghina ya sekecil apapun kebaikan yang orang lain lakukan atau yang bisa kita lakukan, maka insya Allah Allah akan selalu membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saya kira cukup dulu baca satu hadis setengah. Ini hadis yang ke-6 ya, sanadnya apa? Perawinya adalah muttafaq alaih yaitu Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nanti ada warawahu Muslim aidan dalam ya perawinya Imam Muslim saja nanti ada insyaallah, tapi sanadnya beda. Dari siapa? Dari Aisyah. Insyaallah akan kita baca nanti pada pertemuan hari Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanya.